Dari persilangan Megamendung Split Udan Mas Mojopahit, untuk mencetak Udan Mas Mojopahit itu satu urutannya Megamendung Mojopahit, yang telah Udan Mas Mojopahit dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kumania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, kembali lagi dengan BF Ngawi. Kali ini saya mau membahas trik mencetak perkutut warna terbaik, yaitu udan mas ya, dengan modal yang saya anggap ini paling efektif, yaitu perkutut Megamendung. Kenapa saya bilang perkutut Megamendung ini efektif? Sepengalaman saya di peternakan saya, warna terbaik untuk mencetak itu ya Megamendung, dengan satu syarat: Megamendung tersebut jelas, terah, dan splitnya. Nah, jadi kalau kita salah nanti penjodohannya, yang terjadi bukan udan mas atau putih yang kita dapat, tetapi akan kembali ke indukannya, yaitu Megamendung. Ya, makanya di sini hati-hati. Oke, langsung saja ya. Yang pertama, mencetak udan mas Mojopahit. Kita pakai Megamendung ya, bukan Megamendung Mojopahit ya. Ini yang saya bahas Megamendung. Jadi yang bukan Megamendung Mojopahit ya. Megamendung sebagai dasar pencetak terah udan mas. Pencetak udan mas, bukan terah udan mas ya. Langkah pertama, carilah Megamendung terah udan mas. Nah ya, terah udan mas. Nah, di sini yang paling sangat efektif bisa merubah warna adalah Megamendung yang lahir dari udan mas dan Megamendung juga ya, ataupun udan mas yang lahir dari udan mas dan udan mas, tapi ini sangat sulit sekali ya. Jarang peternak yang mempunyai perkutut silangan udan mas dan udan mas ya. Dan biasanya perkutut udan mas itu tidak akan mengeluarkan Megamendung ya. Yang sering mengeluarkan Megamendung itu adalah Megamendung dan udan mas. Ini saya punya indukan banyak, itu dominan Megamendung itu banyak. Jadi sekali lagi, carilah Megamendung yang terah dari Megamendung dan udan mas ya. Ketika dia lahir, carilah splitan juga udan mas. Misalnya indukanannya udan mas dan Megamendung. Nah, Anda cari anak-anaknya itu yang keluar udan mas dan Megamendung juga. Paham ya mas ya? Jadi indukannya udan mas dan Megamendung, punya anak udan mas dan Megamendung juga. Nah, udan masnya ini Mojopahit, berarti namanya terah. Sedangkan Megamendungnya ini split. Nah, split ini Megamendung yang tidak Mojopahit dan tidak udan mas ini adalah split dari udan mas Mojopahit dan terah dari udan mas. Nah, ini sangat kuat sekali untuk Anda mencetak udan mas ya. Persilangannya apa saja dari Megamendung ini supaya bisa mengeluarkan udan mas. Nah, ini yang jadi masalah. Karena apa? Sekali Anda salah silangan, Anda akan kembali ke bapaknya, yaitu Megamendung, ataupun kembali ke mbahnya. Mungkin Megamendung ini anak cemani ya, Megamendung ini anaknya Moka, bisa jadi nanti ini punya anak Moka, walaupun ini Megamendung. Jadi Megamendung yang lahir dari Megamendung dan udan mas ini bisa mencetak udan mas. Satu, jodohkan dengan Mojopahit Megamendung yang punya darah udan mas juga. Ini sangat kuat dan dominan. Saya pernah menjodohkan itu, alhamdulillah ada yang bisa double udan mas ya, double udan mas. Syaratnya itu tadi, Megamendungnya Mojopahit harus punya darah udan mas juga, meskipun itu cuma terah ya, cuma terah. Misalnya gini kan, tapi kan sudah split kan
megamendungnya sudah splitan. Anda carikan terah megamendung misalnya satu sarang tadi, itu sudah bisa dijodohkan. Tadi kan anaknya megamendung Mojopahit, megamendung dan Mas Mojopahit. Nah ini langsung dijodohkan bisa. Tetapi bila Anda ragu, carilah indukan yang bisa keluar seperti itu dan disilangkan balik, ditukar. Nah selesai. Apakah sampai di sini paham? Maaf videonya mungkin agak gelepotan, ngene iki sane. Penting saya berbagi. Mas, aku ndelok videomu mumet mah ra iso-iso. Jangan ditonton. Cari channel lain yang bisa menerangkan Anda lebih detail. Saya kemampuan saya cuma segini. Nggak bisa edit video juga. Tetapi alhamdulillah sampai saat ini subscriber saya 6.000 lebih. Terima kasih atas dukungannya. Semoga video ini tetap bermanfaat walaupun dengan video seadanya. Oke, langsung ya. Yang kedua, bisa dijodohkan dengan muka juga. Ya, megamendung itu bisa dijodohkan dengan muka juga, yang punya darah udan mas juga. Nah, di sini kadang kelemahan kita di situ. Megamendung itu kalau dijodohkan dengan muka yang punya darah udan mas, muka Mojopahit tentunya ya. Punya muka Mojopahit yang terahnya udan mas, ini bisa dijodohkan dengan megamendung ini yang punya terah udan mas juga. Anaknya bisa dominan udan mas juga. Apakah Mojopahit juga? Insya Allah Mojopahit juga. Ya, insya Allah Mojopahit juga. Yang ketiga, bisa dijodohkan dengan cemani Mojopahit yang juga punya darah udan mas. Ya, ini bisa saja. Tetapi yang lebih dominan kalau saya sendiri itu senang muka. Nah, megamendung saya jodohkan dengan megamendung terah Mojopahit split udan mas Mojopahit. Ini saya jodohkan dengan muka Mojopahit yang punya darah udan mas. Nah, muka Mojopahit terah udan mas. Ini biasanya saya lebih condong ke situ. Nah, karena buktinya di lapangan kalau nggak keluar udan mas biasanya dominannya putih malah. Ya, dominannya putih. Ini yang pernah saya alami, insya Allah seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang jadi bahan pokok, makanya jangan skip ya. Jadi bahan pokoknya persilangan ini bisa terjadi. Persilangan ini bisa terjadi dan sesuai harapan insya Allah itu kalau Anda ambil burung dari satu tempat. Ya, satu tempat satu peternakan. Wah, itu tambahnya curang mas. Ada yang bilang seperti itu. Yang ngakali yang preh kutote ben payu. Enggak seperti itu. Ya. Jadi setahu saya kalau darahnya nanti tidak kuat bener, Anda silangkan dengan terah tetangga. Misalnya ternakan si A dengan si B, Anda campur. Meskipun ini darah dan splitnya, split dan terahnya jelas, tapi saya yakin hasilnya kurang maksimal. Karena apa teman? Perjalanan persilangan ini beda. Jelas hasilnya akan beda sekali. Saya pernah mencoba itu. Saya punya perkutut putih Mojopahit. Kok putih Mojopahit? Cemani Mojopahit terah putih. Ya, terah putih Mojopahit. Itu saya silangkan dengan udan mas ekor hitam. Hasilnya apa? Hasilnya cemani dominan. Ya memang benar anaknya ini nanti bisa pencetak udan mas juga. Tetapi saya kira ini akan memperlambat perjalanan ternak kita. Jadi pesan saya, kalau Anda memang mau mencetak perkutut udan mas Mojopahit, syaratnya ya satu, ambil satu tempat terah dari satu peternakan, split dari satu peternakan. Ini lebih menjamin prediksi kita menuju warna yang kita inginkan. Yang ketiga, tadi sudah cemani dan moka. Yang ketiga, dijodohkan dengan yang keempat ya ini, megamendung, cemani, moka. Yang keempat, bisa dijodohkan dengan udan mas ekor hitam. Tetapi penjodohan dengan perkutut udan mas ekor hitam ini bagi saya kurang efektif. Ya, karena apa teman? Di peternakan saya itu jodohan
perkutut udan mas ekor hitam dan megamendung yang saya rasakan di peternakan saya itu tidak dominan, tapi bisa 3 warna. Kalau peternakan saya loh ya, misalnya megamendung split udan mas Mojopahit ataupun megamendung terah, ya split aja sudah dari awal kan pembahasannya split ya. Megamendung split udan mas Mojopahit saya jodohkan dengan udan mas ekor hitam terah Mojopahit, udan mas Mojopahit. Ini hasilnya biasanya tidak terus udan mas terus enggak, tidak dominan udan mas enggak, tetapi 3 warna. Biasanya megamendung, putih dan udan mas. Ya, jadi keluarnya warna itu bergantian. Ada megamendung dan putih, kadang megamendung dan udan mas, ya, kadang megamendung. Nah, di sini anakan ini bisa jadi anakan pencetak. Ya, anakan pencetak. Jadi bagus bisa keluar 3 warna tetapi tidak dominan. Ketika Anda menghilangkan udan mas ini ekor hitam dengan perkutut megamendung terah udan mas Mojopahit, split udan mas Mojopahit. Ya, jadi untuk teman-teman yang mau mempraktekkan monggo. Ya, tapi yang saya praktekkan di peternakan saya seperti itu. Ya, jadi persilangan itu kalau megamendung dengan udan mas itu rata-rata di tempat saya itu keluar 3 warna. Ya, yang terakhir yaitu persilangan megamendung split udan mas Mojopahit disilangkan dengan putih terah udan mas Mojopahit. Ini hasilnya bagaimana? Insya Allah tidak akan dominan lari ke udan mas, tetapi biasanya dominannya condong ke putih. Ya, jadi persilangan perkutut megamendung dengan 4 warna ini tadi, moka Mojopahit, cemani Mojopahit, udan mas Mojopahit dan putih Mojopahit, ini yang paling dominan biasanya dan megamendung Mojopahit. Ini yang paling dominan adalah megamendung kali megamendung Mojopahit yang punya split dan darah udan mas. Ya, sekali lagi dari 5 warna ini yaitu megamendung Mojopahit, ya, megamendung disilangkan megamendung Mojopahit, moka Mojopahit, cemani Mojopahit, udan mas Mojopahit dan putih Mojopahit. Bagi saya untuk mencetak warna udan mas Mojopahit terbaik adalah megamendung kali megamendung Mojopahit dan megamendung kali moka Mojopahit terah udan mas. Ini yang saya rasakan. Sedangkan cemani ini urutan ketiga. Kalau yang 2 ini bagus-bagus sebenarnya putih dan udan mas, tapi bagi saya ini materi malah. Jadinya keluarnya malah beragam, bisa 3 warna yaitu mungkin 4 warna 5 warna bisa. Kalau megamendungnya ini mbahnya ujungnya cemani. Ya, jadi saran saya saja kalau Anda mau mencetak udan mas itu pakai unsur 3 ini saja. Kalau Anda pakai unsur putih dan udan mas, biasanya dominannya lari ke megamendung. Ya, saya punya banyak udan mas dan megamendung itu ada 1, 2, 3, 4, 5 pasang kalau nggak salah. Itu ya dominan megamendung. Ya keluar udan mas dan putih juga, tetapi kebanyakan megamendung. Oke teman, itu saja, semoga bermanfaat. Maaf videonya kurang bagus, tapi insya Allah bermanfaat. Salam ngutut sopai patut.